Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera. Kali ini saya bersama dengan Pak Kusnadi. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah Mas Sodot ya. Kita sedang berada di Kota Malang Pak Gus. Tepatnya di Rawon Rampal. Rawon ya. Rampal. Siapa nggak kenal Rawon Rampal? Kota yang hawanya sejuk, punya potensi wisata yang luar biasa kan? Ya, Pak Gus? ya, betul. Nah, di episode ini memang saya dengan Pak Gus akan mengulik masakan khas Jawa Timur. Ya. Di tempat ini memang sudah cukup dikenal dan rasanya kurang tepat kalau kita ke Malang dan belum mampir ke tempat makan satu ini. Kenapa? Karena satu alasannya itu adalah karena di tempat makan ini masakan yang disajikan itu, resep yang digunakan itu adalah resep yang turun temurun Pak Gus. Ya, ya. Sejak tahun 1957. 57 betul. Ya, warung Rawon Rampal namanya kan begitu. Dan beruntung sekali kita bahwa bisa bertemu dan mengenal lebih dekat Mbak Nini Wahyuni ini, Pak Gus. Beliau ini adalah penerus generasi ketiga dari Ibu Syariah Sangadi yang merupakan pendiri sekaligus pemilik warung Rawon Rampal. Nah, saya rasa tidak perlu berpanjang lebar lagi karena saya yakin kita semua pasti penasaran bagaimana sih Mbak Nini Wahyuni ini mengelola usaha kulinernya ini, kan begitu. Tetapi sebelum sampai titik itu, Mbak, kita ingin mendengar cerita dari Mbak Nini dulu. Bagaimana asal mula berdirinya warung Rawon Rampal ini, Mbak? Oh, Mbak Nini. warung Rampal ini didirikan sama Mbah, ya. Kan di sekitar sini ini ada perusahaan mebel yang karyawannya tuh perlu untuk makan gitu. Terus di depan-depan situ tuh juga tangsi tentara itu ya. Jadi nggak ada warung-warung kecuali di Mbah itu. Jadi Mbah buka warung kecil-kecilan ya. Cuman menunya soto sama rawon. Sama pecel, sama kue-kue gitu aja. Terus dilala kok ya kersane ngalah kok laris gitu sampai sekarang. Dari mulut ke mulut tuh banyak yang ketuk tular lah istilahnya. Ya. Dan bertahan sampai 65 tahun ya berarti, Mbak? Ya, berjuang sudah. 65 tahun. Luar biasa, Mbak. Luar. Kalau menurut Pak Kusnadi kira-kira, melihat ceritanya tadi, mendengar ceritanya Mbak Nini tadi, Pak Kusnadi melihat warung Rawon Rampal ini bagaimana Pak Gus? Ya, saya sih secara ini mohon maaf Bu Nini ya, saya mohon maaf ya. Jadi saya makan rawon itu cuma di warung Rampal ini aja. Wah, tersanjung. Terima kasih. Yang saya kenal rawon itu ya di Rampal sini, di warung Rampal sini, warung Rawon Rampal ini. Jadi gini, nah rawon adalah satu di antara masakan tradisional Indonesia dan terutamanya adalah makanan tradisional Jawa ya, dan sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat bahwa menu rawon ini masih banyak disajikan oleh masyarakat. Dan juga karena yang saya tahu ya Mas Sodot ya, yang saya tahu bahwa dalam hal selamatan pun kapan rawon itu disajikan ya, toh. Jadi acara apapun ya. Jadi seperti misalnya ada orang tahlilan ya, atau tahlilan untuk memperingati ya meninggalnya keluarga apa ya sudah yang disajikan rawon. Kenapa? Rawon ini dalam melihat melihat penampilannya ya Bu Nini ya. Itu adalah hal yang praktis ya, dan kemudian juga dari sisi mungkin mempersiapkannya juga tidak sulit kan. Betul, gitu ya Bu ya. Apalagi terus kemudian rempah-rempahnya ini ya rempah-rempah asli kita yang bisa didapat di mana saja, sehingga ini menjadi suatu makanan kuliner, jadi ciri khas dari masyarakat kita lah di Jawa Timur ini ya, di Jawa Timur ini. Nah, kita juga dalam konteks yang demikian ini sudah ditunjukkan oleh Bu Nini dan keluarga serta Mbah dulu ya toh, bahwa sebenarnya
kuliner-kuliner asli Indonesia ini, kuliner-kuliner asli Jawa Timur ini, itu bisa menjadi supporting ekonomi bagi kehidupan keluarga. Kan gitu ya Bu ya, jadi keluarga. Apalagi seperti sekarang Bu Nini nih. Cuma sekarang Bu Nini ini kan semua orang dari Jakarta, dari manapun kalau datang ke Rampal ini, cuman repotnya sekarang ini kan parkiri terus nanti. Ya, parkir gitu. Mau ngantri. Nah saya mau Pak, saya ini mau memperluas warung saya. Lah, apa namanya bingung lah, gimana ya? Lah ya mau ya udah kondisinya ya memang kecepit, ya mau diperluas, ya mosok tangsi digeser Pak. Ya nggak mungkin. Hanya berkorapan tangsi digeser kan nggak mungkin kan begitu. Nah mau di parkir orang bawa kendaraan mobil, ditaruh di jalan juga mempersempit jalan, mengganggu perjalanan. Jadi ya memang ya. Tapi itu kendala-kendala lah, dan berterima kasih bahwa masih banyak juga pecinta rawon Rampal ini yang kemudian rela karena nggak bisa antri ya wis ngenteni saya mulai aku gantenan. Betul ya, gantian parkir. Gantian parkir, dan ini luar biasa loh Mas. Warung ya biasanya rumah makan ya Bu ya. Betul. Rumah makan itu saking pinginnya banyak pelanggan. Itu bisa buka 24 jam. Saking pinginnya banyak pelanggan. Atau setidak-tidaknya buka pagi jam 6 sampai malam jam 10 malam. Loh, warung Rampal ini loh, buka jam 6 sampai jam 7 sampai jam 2 tok. Pengotan lu Bu ini. Gantian parkir. Jam 2 itu kalau beruntung bagus. Jam 1 itu sudah tutup. Ini tadi kebetulan ada yang mau masuk, tanya masih buka atau tidak, tutup. Kecepaannya beruntung luar biasa. Mudah-mudahan itu balik. Mesti balik. Sudah kebayang-bayang. Iya itu luar biasa. Bagus. Nah, berkaitan itu tadi Mbak Nini ya, bahwa ini bukan hanya sekedar kuliner, tetapi kemudian dari aspek ekonomi, bahwa usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja. Betul, ya. Bicara tenaga kerja, kemudian kita bicara supplier kan begitu ya. Ini kan mampu kemudian menjadi tanda kutip semacam satu lingkaran besar sendiri, sendiri begitu. Kalau tenaga kerja sendiri Mbak Nini, kalau sekarang begitu sudah ada berapa tenaga kerja yang aktif bekerja di warung rawon Rampal, membantu di warung? Membantu, kebanyakan dari saudara sih. Dari saudara. Ya. Jadi kita tawari mau kerja pada, karena kan daripada orang lain mending kan, saudara sendiri. Ada berapa orang kira-kira Mbak? Sekitar 15. 15. Ya. Luar biasa. Oh ya, luar biasa. Usaha menyerap 15 tenaga kerja. Lagi supplier. Kemarin saya dengar Mbak Nini ini warung rawon Rampal ini punya supplier yang sama. Jadi turun temurun juga. Itu ada areng itu. Areng juga, daging itu yang pojokan itu juga turun temurun juga. Iya. Luar biasa. Ada berapa supplier sekarang Mbak? Supplier dagingnya 5. Hanya daging saja 5? Iya. Wah, luar biasa. Kalau areng 1 dari dulu sampai sekarang. Itu buka mulai jam 7 sampai jam 1 Pak Dodot. Iya. Seandainya buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Supplier bisa kasihan sapinya. Iya benar. Kemudian kan begini Pak Gus, ini kan menarik ya bahwa ternyata selain kuliner cita rasa khas Indonesia, ternyata juga mampu menyerap tenaga kerja. Kemudian juga kita bicara komoditas kan gitu Pak. Nah, kita agak menyinggung dan kemudian agak mundur sedikit Pak Gus. Di era Presiden Soekarno, beliau ini kan punya strategi yang menarik. Salah satunya itu adalah menyuguhkan masakan-masakan khas Indonesia di dalam perhelatan-perhelatan internasional kan begitu. Nah, ada tujuan-tujuan saya rasa yang ingin dicapai oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, kalau kemudian strategi itu kita implementasikan di hari ini begitu, kira-kira pandangan Pak? Ya apa Mas? Jadi apa namanya? Kalau saya tidak salah, Presiden Soekarno itu pernah menulis buku ya, bukan menulis buku ya, tapi beliau itu
mengumpulkan semua jenis masakan. Jadi masakan se-Indonesia. Nah, dan itu dipengaruhi oleh juga tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ, kan begitu ya, Bu ya. Betul. Jadi semakin misalnya ada jenis masakan seperti ini, karena memang di wilayah itu terpenuhi bahan bakunya. Nah, sehingga ada begitu banyak sebenarnya jenis makanan ya ada di Indonesia ini yang terus kemudian dikumpulkan semua itu oleh Bung Karno dan kemudian diterbitkan dalam satu buku tentang cita rasa Nusantara ya, cita rasa Nusantara itu. Dan ini luar biasa sekali sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan makanan sehat, ya toh, bahwa makanan-makanan tradisional kita itulah yang sehat sebenarnya. Dia ini adalah makanan-makanan yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia, ya toh. Ya ono godong salam, kan begitu ya Bu ya. Ono godong serai, ono ada kunir, kan ada seperti itu semua. Jadi itu berasal semua dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian dengan perjalanan zaman, orang itu lebih berorientasi karena buru-buru, kan begitu Bu? Ya, betul. Buru-buru macam-macam jadi instan, kan gitu. Untuk penyedap masakan, kemudian untuk mengenakkan rasa masakan, dikasihlah penyedap masakan. Ya, padahal kalau dulu-dulu beliau-beliau ini, orang-orang tua kita, mbak-mbak kita, ibu-ibu kita, untuk menyedap makanan itu ya dikasih apa? Gula. Ya dikasih apa? Dikit. Gula dikit, apa terus piye, kan ya macam-macam lah. Jadi kalau rempah-rempahnya pepak, lah kata dia ya. Jadi rempah-rempahnya pepak itu yang kemudian menyebabkan makanan menjadi enak. Bung Karno dulu, Presiden Soekarno dulu itu menyampaikan kepada kepada para delegasi-delegasi yang datang ke Indonesia, inilah cita rasa Nusantara, masakan-masakan Nusantara. Itu adalah merupakan suatu kebanggaan beliau sebagai pemimpin bangsa ini. Kami Indonesia tidak kalah dengan bangsamu, kan begitu toh. Nah, sekarang ini yang harus kita pelihara mestinya, kan begitu toh. Kita itu tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Gitu, Pak. Kan ada pesan di balik itu, Pak Gus ya, Pak. Ingin menyampaikan salah satunya perihal tentang kedaulatan pangan. Bahwa kita ini sebuah bangsa negara yang berdaulat dalam urusan pangan, kan begitu. Dan yang kedua juga masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bersyukur, ya kan, terhadap dan bangga terhadap kekayaan dan keberagaman khusus kita rasa itu. Dan tadi pesannya Pak Gus tadi kan bahwa dengan kemudian kita sering menggaungkan cita rasa Indonesia, maka juga di situ kita akan mengetahui beragam dan ternyata ini makanan-makanan yang sehat. Betul, sehat, betul sehat, Mas. Pastinya kan itu bagus. Betul, sehat, sehingga betul bahwa saya rasa semua stakeholder punya kewajiban tanggung jawab untuk kemudian menggaungkan kaitan dengan cita rasa Indonesia ini, Indonesia. Jadi kita bicara namanya usaha, selalu ada kompetisi, selalu ada persaingan. Tetapi kalau kita bisa memaknai, sesungguhnya kompetisi ini akan memotivasi kita sebagai pengusaha untuk melahirkan ide-ide baru, inovasi-inovasi. Nah, pertanyaan saya kemudian, di dalam menghadapi ketatnya persaingan, otomatis ini semakin kesini ini semakin ketat kan? Strategi atau inovasinya Mbak Nini itu apa kira-kira Mbak? Cuma mempertahankan rasa aja ya, sampai pelayanan ya. Karena tiap resto itu beda-beda rasa ya. Yang satunya ada yang manis, ada yang suka asin, ada yang beda-beda itu aja. Jadi konsistensi rasa dari tahun 50 itu? Ya, tetap ada. Jaganya gimana itu Mbak? Dari tahun 57 itu sampai resep sekarang nggak boleh berubah. Itu aja. Dan yang megang itu Mbak Nini sendiri ya? Ya, sekarang ya. Ada juga langganan dari Belanda, Australia bilang waktu zamannya Mbak sampai sekarang itu rasa nggak berubah. Masih ingat? Iya, masih ya, masih. Iya. Saya dengar kemarin ada inovasi
rawon bentuknya frozen. Ya. Itu ceritanya gimana Mbak Nini? Kok bisa terus punya Ide frozen. bikin rawon frozen? Ini kan Ya, kok jarang ya? untuk pengobat rindu yang jauh-jauh aja. Iya. Jadi kan daripada masak repot ya, Iya. ribet, mending udah beli aja yang frozen. Kan sekarang banyak yang frozen, ada soto ayam frozen, semua frozen kan. Iya. Mie aja juga frozen. Ya, Ya kita ikutan aja lah. Ya. Kalau rasa maksudnya daya tahannya. Daya tahan sebulan biasanya. Ya. Kemarin saya dengar ada cerita lagi tuh bahwa Iya. ada yang beli kemudian dibawa ke kota asalnya. Kebetulan beliaunya ini pergi harus ke luar negeri, Iya. kembali lagi ternyata sebulan Nggak Masih apa-apa. tetap. Iya, masih rawon. Ya. masih rawon. Iya, nggak rasa juga nggak berbeda, nggak berubah. Jadi rawon dengan artinya rawon di frozen ini ternyata juga nggak merubah rasa. Ya. Inovasi ini kan diperlukan ya dengan Betul. menghadapi dinamika Ya. kompetisi yang semakin ketat. Kalau kemudian menurut Pak Kus, bagaimana semangat UMKM bisnis kuliner ini di dalam melakukan inovasi? Misal ini dalam hal ini warung rawon rampal ini Pak. Menurut Pak Kus bagaimana? Inovasi itu diperlukan, tapi memang apa yang diperlukan untuk satu kegiatan UMKM, kan begitu Pak Dadang. Nah, bisa jadi juga UMKM yang lain juga seperti itu. Nah, inilah maka kemudian pemerintah sebenarnya baik itu kabupaten kota maupun provinsi itu juga melakukan pelatihan-pelatihan pada pelaku-pelaku UMKM itu di BLK-nya untuk apa ya? Untuk melakukan inovasi supaya kemudian kegiatan usahanya menjadi lebih baik, kan lebih besar, lebih maju, lebih macam-macam lah. Kadang-kadang ya rasanya sama tapi kemasannya beda, itu kan juga sudah Ya. beda, kan begitu ya, Ya, Bu, ya. betul. Yang penting cuman hanya satu hal, janganlah menggunakan alat-alat yang kemudian bisa membahayakan bagi manusia dalam rangka Ya. inovasi itu. Seperti terus kemudian, meniki kayak wayu kayak sumbo, lah kan ya lah. Iya. Nah ya itu yang terjadi kan itu kan ya meracuni bangsa kita Ya. sendiri. Janganlah kan itu. Ono pandan, lah ya Bu ya, Iya. ada pandan, ada Coklat, ada ya. mocha, macam-macam itu kan bisa dijadikan sebagai bahan pewarna. Kayak sumbo. Ada juga yang luar biasa supaya kemudian jangan cepat busuk dikasih formalin. Ya. Ya kan seperti itu Ya. ya Bu ya. Sering juga karena ya apakah itu ikan, apakah itu daging, apakah itu apa. Wah, itu bukan inovasi tapi itu kan apa namanya supaya tahan lama. Kan itu bukan inovasi tapi itu kan membunuh orang. Ada cerita-cerita unik kira-kira Mbak selama mengelola warung rawon rampal Mbak? Kalau dimarahi sering, dikomplain sering. Ya. Cuman itu sudah satu akibat ya Pak ya. Iya, Karena Bu. kita sudah enak gitu Enak, ya. Masa betul. nggak ada enaknya ya. Ya. Jadi itu Lalu kemudian kaitan dengan kemarin kita mengalami pandemi. Oh iya. Saya rasa ini menarik nih Mbak, karena strategi setiap usaha itu berbeda-beda di Iya. dalam menghadapi pandemi. Bahkan juga tidak sedikit yang kemudian Ya, Menutup, menghentikan, ya. menutup usahanya Pak. ya Dan untuk hari ini mereka bangkit lagi pun juga payah. energinya juga mereka kehabisan betul. Nah, kalau warung rawon rampal, Mbak Nini kemarin bagaimana strateginya di dalam menghadapi pandemi? Tiarap. Tutup kita 2 bulan. Lalu apa yang dilakukan Mbak? Ya, tapi kita nggak sampai PHK karya. Ya. Jadi tetap untuk proses bumbu jalan. Ya. Iya, sampai ekonomi membaik lah. Kira-kira 2 bulan baru kita buka lagi. Jadi 2 bulan itu tutup, termasuk juga tidak menerima pesanan. Betul. Sama Fokus, sekali. Kemudian fokus membuat Karena nggak ada yang pesen, bukan nggak terima pesanan, nggak ada yang pesan ya. Awal Sampai- COVID itu, ya Pak. Sampai enggak apa ya Bu ya? Nggak ada aktivitas sama sekali Pak. Iya, Luar biasa. iya. Tapi Itu. kemudian hari ini ada Oh, kalau udah Alhamdulillah. sekarang Kalau balik sekarang lagi. ya sudah normal. Normal. sudah normal, Mbak. Sampai seperti itu ya Bu? Iya. Tapi kemudian setelah itu, tapi memang juga
di warung rawon Mampal kan juga bisa menerima pesanan ya Mbak? Bisa, Bisa menerima pesanan. bisa. Tinggal menghubungi Mbak Nini Iya, dan pesan dilayani Iya. lah kan gitu ya Mbak. Cuman orang kan nggak suka dibungkus Pak. Oh Mungkin iya. datang, beda Lah, iya, rasanya. iya. Iya, Bungkus sama betul. makan sini. Makan sini, Ya, iya. makan sini ketemu saya. Iya Bu Nini gitu Bu Nini, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Nini ini. Enggak, memang beda Pak. Sama kan Iya, kita iya, makan betul. di mana-mana pun juga rasanya beda kalau sudah dibungkus ya. Iya betul. Ah. Apapun masakannya Iya, sebenarnya, apapun masakannya, apapun jenis Walaupun masakannya. tuh cuma pangsit yang Betul, Bu. Iya, Betul. pinggir jalan pun beda kalau Apakah itu dibungkus. karena pengaruh dari kemasannya atau apa ya Bu ya? Tapi Iya, ya. mungkin itunya. Kan beda. Suasananya mungkin. Oh iya, Suasana. suasananya ya. Iya. Termasuk dinamika kita mencari parkir. Iya. Asik sebetulnya. Asiknya kan di situ. Sebetulnya bukan Asiknya itu dinamika itu. Jadi salah satu. Orangnya sudah gini, aduh itu parkir nggak yo? Lah, iya. Dia berangkat pagi-pagi loh, 6:30 loh, sudah antri di Sampai depan begitu situ ya. Tapi itu keasikan tersendiri. Iya. Kan? Itu keasikan tersendiri bahwa ya budal subuh, Iya. aku lagi untuk parkir jam 6 ngono. Ah itu kan apa namanya ya apa ya? Ini kan Keasikan. Iya. Pelatih kesabaran juga. Ya, sendiri. Pelatih kesabaran bagi kita. Iya. Luar biasa. Untuk antri Kita ya. menikmati lezatnya rawon. Nah, bicara beda tadi Mbak Nini. Kita ketahui bahwa di Jawa Timur saja rawon itu kan sebetulnya di Banyak. setiap kota punya ciri khas Ciri khas masing-masing. masing-masing. Ya. Kalau menurut Mbak Nini, apa sih bedanya rawon Mampal dengan rawon di daerah lain? Iya, bumbunya pasti beda. Ya, Rasa kita bumbunya sih nggak terlalu berempah banget, ya. tapi kaldunya juga banyak Ya. gitu. Tapi nggak enek gitu loh. Tidak terlalu berlemak ya. Iya, bebas kolesterol. Benar betul. Iya. Bu. Kalau memasaknya Mbak, saya dengar masih pakai metode yang tradisional. Iya, pakai areng. Pakai areng? Iya, heeh. Pakai areng itu. Sekarang semakin kesini, supply arengnya apa nggak susah? Enggak, cuman arengnya kalau yang kena hujan, Ya. wah setengah mati rasanya. Iya, untuk Iya. menyalakan itu susah. ya? Iya, heeh. Triknya Badai. gimana itu Mbak? Pakai kipas angin. Oh, gimana? Ya kipas angin. Nah. Iya, Ya. harus. Kalau nggak gitu nggak bisa ini jualan saya. Ya betul. Goreng tempe aja pakai areng. Oh, Babat, empal semua pakai areng. saya rasa itu yang kemudian juga menjadi pembeda ya Mbak. Iya. Jadi resep yang sudah Ada itu. heeh. terjaga dan kemudian juga metode memasaknya Iya. dengan menggunakan areng itu ya. Iya. Sangit-sangit gimana? Sangit-sangit itu. Ya. Dua hal itulah yang paling tidak Iya. yang membuat rawon Mampal ini menjadi nikmat. Iya. gitu. Rasanya susah lah untuk dilupakan. Iya. Ya di tengah-tengah apa ya? Di tengah-tengah gemerlapnya kota, Heeh. di tengah-tengah kemudian gas apa tuh LPG Iya, itu lalu LPG, lintas, iya. semua begitu lebih gampang Iya. mendapatkan dibanding areng. Iya. Iya. Ya, Bu Nini masih pakai areng. Ya. Pakai areng, iya. Luar biasa. Padahal kan itu tidak mudah ya Pak Gus ya. Artinya kan proses masaknya masih juga lama. Lama. Oh, iya. Lama. Berapa lama Mbak kalau masak begitu Mbak? 5-6 jam. 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Ya. Tapi kan areng beda sebenarnya dengan bahan bakar yang lain ya Bu ya. Tugas alat. Kalau arang itu kan ya kecuali terus kemudian disiram banyu ngono Ya, ya mati. mati. Ya gitu ya. Pak. Tapi kan panasnya akan tetap. Pak. Iya. Jadi seperti magic jar begitulah. Ya. Panas Panasnya terus kan. tetap, konstan. Jadi panasnya tetap karena ya arangnya itu tidak akan mati sebelum dia habis kan begitu. Iya. Tapi kalau LPG ditinggal yang meledos Iya. apa nggak apa kan Iya. gitu ya Bu ya. Tapi kalau arang ya enggak apa-apa. Ya. Ya enggak apa-apa nggak akan bikin rumah terbakar walaupun ditinggal kan begitu. Iya, betul. Iya, iya, iya. Baik Mbak Nini, terakhir kalau mungkin mau menyampaikan apa artinya tips-tips ya. Artinya kan Mbak Nini punya pengalaman yang panjang di dalam menjalankan bisnis kuliner. Mungkin Mbak Nini bisa berkenan lah berbagi tips dan trik gitu, bagaimana menjalankan bisnis kuliner.
sebetulnya ya kita harus bisa memanfaatkan peluang, mencari celah gitu aja sih. Ya. Cuma supaya bisa survive gitu loh ya, Ya. di tengah banyaknya kompetitor ya. Tetaplah jadi diri yang unik gitu loh, jadi tetap dicari orang. Kan banyak jalannya. Semisal itu tadi menciptakan rawon frozen. Iya, yang Pak, bisa tetap pakai areng. rawon frozen yang bisa dipesan dikirim lewat ekspedisi. Lah iya. Jadi kita sekarang sudah jauh di luar kota pun bisa tinggal Iya. telepon, pesan, dikirim. Tapi ya, kalau kalau makan di sana nggak enak. Nggak enak, harus ke sini. Harus ke sini. Iya. Ketemu Loh, tadi saya. saya itu loh, saya sampaikan, saya pribadi. Iya. Ya, saya tuh nggak akan pernah makan rawon kalau nggak di sini gitu loh. Orang di rumah saja juga nggak makan rawon, bukan berarti nggak masak rawon gitu loh. Ya, Ya. beda memang Pak. Iya. Terakhir Pak Kusadi Ya. mungkin mau menyampaikan tanggapan. Ya, apa namanya? Menurut saya ini adalah satu Bu Nini dengan warung rawon rampalnya ini adalah satu contoh Ya. bagaimana sebenarnya kuliner tradisional kita itu bisa survive. Ya. Sebenarnya banyak juga. Nah, banyak juga apa namanya kuliner-kuliner kita Ya, yang lain ya Bu betul, ya. ya. Dari daerah-daerah kita yang Ya, lain. banyak Mas. Dan dilakukan oleh seorang seperti Bu Nini yang kemudian juga bisa berhasil, ya bisa berhasil. Nah, apa kuncinya? Saya memikirkan kuncinya itu adalah pertama tadi beliau sudah menyatakan jagalah kualitasnya, kan begitu toh. Dan ini perlu kesabaran, nggak bisa terus kemudian ya boleh inovasi boleh, tapi kalau rasa diinovasi dan jajal-jajal, itu yang menjadi apa. Dan kemudian ya mungkin saja bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita buat, Bu Nini sekarang seperti ini, kan ya Bu ya. Ya, betul. Tapi bagaimana Mbah dulu? Ya. Kan begitu Pak. Nah baru kemudian setelah 3 generasi baru kelihatan wah gini kan. Nah inilah bahwa apapun sebenarnya suatu proses usaha, kegiatan usaha atau apapun itu tidak harus, syukur-syukur memang bisa dinikmati oleh apa namanya pelakunya itu sendiri. Tapi setidak-tidaknya dengan kerutinitasnya dan keutunannya, kan begitu ya Bu ya, Ya. itu nanti akan bisa dinikmati oleh anak cucunya, Ya, kan betul. begitu, yang jadi sumber penghidupan bagi anak cucunya. Dan inilah, dan itu dibutuhkan satu ketelatenan, dibutuhkan satu kesabaran ya, kemudian ya dibutuhkan komitmen diri sebenarnya, komitmen diri kita yang besar untuk bagaimana kita bisa meneruskan itu, gitu Pak Dodot. Ya, jadi saya rasa memang kesungguhan dan kesabarannya Mbak Nini Wahyuni dan keluarga Oh ini iya, luar yang biasa. kemudian mampu menjaga cita rasa daripada rawon dari Ibu Syariah sangat tadi kan begitu. Dan kemudian dari kesungguhan dan kesabaran itu juga membangun keselarasan hati antar keluarga yang lain yang turut membantu warung rawon rampal ini. Dan itu yang menjadi kunci-kunci kemudian Mbak Nini bukan hanya sekedar mempertahankan warung rawon rampal Pak, tetapi saya rasa skala usahanya ini semakin kesini sudah semakin membesar, kan itu. Resonansinya juga semakin jauh kan begitu. Itu karena kesungguhan dan kesabaran tadi kan begitu. Ya simbolnya. Ya kalau Mbak dulu kan nggak ada proses, sekarang ada proses. Ada kulkas juga. Ada dulu nggak ada kulkas, sekarang ada kulkas. Baik, terima kasih Mbak. Ya, matur nuwun sangat Pak Bu. Ya, sama-sama Bu. Sudah diperkenankan untuk berdialog dan kita belajar tentang bisnis kuliner ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Tetap bersama Pak Kusnadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.